Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Amin. Raditu billah Rabban Islam Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Amin ya Rabbal Alamin. Kameranya dinyalakan ya biar Bu Heni bisa melihat. Hari ini sudah pakai seragam semua apa belum? Kalau yang bajunya sudah kekecilan, nah kan tadi sudah saya umumkan boleh pakai yang warnanya senada, jadi tidak apa-apa ya. Nahwa, Arul, kameranya dinyalakan. Mbak Nahwa, nah Mas Arul, nah gitu dong biar kelihatan gantengnya. Elang mana Elang, kok tembok aja ini Lang? Elang, wajahnya mana Mas Elang? Nah gitu, ayo dari mana tadi ya? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 5A yang hebat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Suaranya Bu Heni bagaimana? Sudah jelas atau belum suaranya? Jelas. Jelas ya. Mbak Nahwa, dinyalakan lagi kameranya. Jadi coba kita berusaha lebih disiplin ya. Tetap menggunakan seragam. Kamera nyala terus, tidak boleh dimatikan. Nanti kalau dimatikan, Bu Heni ditinggal tidur, nggak tahu nanti ya. Atau ditinggal beli jajan di luar, nggak tahu nanti Bu Heni ya. Terus Ya. boleh nyala, tapi tidak ramai. Jadi tetap tertib, seperti biasa. Kita kan sama-sama sudah besar ya. Speakernya boleh nyala, tapi tidak celometan. Seperti yang biasa kita lakukan. Dan jangan coret-coret. Nah, walaupun sebetulnya bisa saya matikan dari sini. Cuma akan lebih indah kalau kamu bisa mandiri, tertib, disiplin sendiri ya. Di rumah hari ini Zoom-nya ditemani orang tua atau sendiri? Sendiri. Sendiri. Ya, enggak apa-apa, hebat berarti mandiri. Mbak Alicia, kameranya dinyalakan. Alicia mana Alicia? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Zulfa. Kameranya nyala dong, Mbak Zulfa. Kemana ya? Oke. Nahwa kok jalan-jalan cari angle yang bagus. Cari sinyal. Hari ini kita akan review 2 pelajaran langsung, yaitu tema dan bahasa Inggris ya. Apa yang direview? Tema dan bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena tanggal 2 itu sudah PAT. Kemarin ada yang tanya, Bu, PAT-nya gimana? PAT-nya masih online kah? Iya. Jadi karena coronanya itu masih belum hilang, kan ada sekarang itu beritanya, kamu mungkin dengar ya, ada varian baru jenis penyakit COVID. Itu yang membuat kita tidak bisa ketemu di sekolah berlama-lama ya. Mas Farama, kameranya nyala. Ini saya rekam ya, jadi biar kalian terlihat terus, disiplin, tertib, ikuti pelajarannya, jadi saya rekam. Oke, dari tema 8 dan 9 yang tema ya, kita temanya itu 8, 9 yang diujikan PAT. Apa ada yang merasa ada yang bingung, Bu, saya belum paham ini, Bu, itu boleh ditanyakan.
Ada nggak? Ada tidak, Nak? Ini tidak ada yang ngomong, berarti sudah jelas semua atau malah bablas semua ini? Insya Allah jelas semua. Insya Allah jelas semua. Oke, kalau jelas semua, saya coba tanya ya. Boleh ya, saya coba review ya. Mas Fier baru bergabung. Mbak Najwa Namira ya ini ya. Sudah sehat kan Mbak Najwa? Kemarin kan sakit ya? Mbak Najwa, oh dimatikan. Baik, kalau begitu saya tanya, apakah kalian masih ingat ya tentang perubahan wujud benda? Ingat ya? Loh, kok geleng-geleng? Perubahan wujud benda ingat enggak? Yang dulu Izan pernah praktek itu di rumahnya Bu Heni. Apa, Zan? Praktek apa itu? Apa ya? Lupa, Bu. Lupa. Pada saat Yang es batu itu, Bu. apa, Yang Darel? lilin itu. Ya. Yang es batu itu yang bisa mencair. Iya, betul. Apa, Darel? Perubahan wujud. Ya, perubahan wujud apa, Mas Darel? Tadi sudah mau menyebutkan. Penyubliman. Nah, masih ingat tidak penyubliman? Perubahan wujud dari apa ke apa? Penyubliman adalah hand. Diklik raise hand biar ini tahu siapa yang mau jawab. Siapa yang raise hand? Fidel, bukan raise hand tapi itu apa itu? Ya, Fidel, jawabannya apa? Penyubliman. Perubahan wujud dari apa ke apa? Dari padat ke gas. Betul, perubahan wujud dari padat ke gas. Dan pengembunan. Kalau pengembunan apa, Nak? Perubahan wujud dari pagi hari biasanya ada titik-titik air di atas permukaan daun. Nah, adanya titik-titik air di atas permukaan daun itu menunjukkan adanya proses apa, sayang? pengembunan. Pengembunan. Perubahan wujudnya dari apa ke apa? Betul, pengembunan jawabannya. Dari gas menjadi benda cair. Iya, dari gas menjadi cair. Pinter. Berarti perubahan wujud insya Allah sudah paham. Coba sekarang saya share screen ini dulu ya. Siapa yang tahu ini? Bisa dilihat di layarnya ya. Nah, gambar apakah ini? Saya besarkan lagi. Seret. Kondensasi, Bu. Gambar apakah ini? Kondensasi. Keseluruhan dari kota ini namanya gambar apa ya, sayang? Hutan. Hutan. Adiknya siapa ya itu yang ikut belajar? Proses apa itu? Siklus air ya, siklus air, masih ingat siklus airnya? Nah, ini ada huruf A, B, C, D sampai E. Ada yang ingat? Mulai dari A sampai E ini apa ya? Yang A itu berarti dari air laut menjadi apa, anak-anak? Awan. Menjadi awan. Nah, prosesnya apa air laut menjadi awan? Kemudian awannya itu pertama masih apa? Masih sedikit, masih terang, menjadi awan mendung. Kalau sudah mendung, awannya jenuh. Lalu turunlah titik-titik air hujan. Setelah hujan, airnya dibawa kemana? Dibawa kemana airnya? Di bawah tanah. Pinter, diserap oleh tanaman.
Kemudian ada juga yang langsung diserap oleh tanah. Nah, sekarang saya minta kalian sebutkan satu-satu. Nama siklusnya itu apa ya? Nama siklus airnya apa ya? Bentar, saya buka dulu yang ini. Bentar ya, saya share screen dulu. Mana tadi ya? Nah, ini. Bisa ya melihat ya? Coba dilihat di layar. Terlihat ya? Ada air laut, ada air sungai, semuanya ini ada garis yang berkelok-kelok ke atas. Garisnya itu mengarah ke atas semua. Karena ada apa ini yang orange, bulat, besar ini apa? Matahari. Matahari. Ya, saya minta satu anak menyebutkan. Air di permukaan bumi itu terkena panas matahari, berarti dia mengalami apa, nak? Evaporasi. Mengalami penguapan. Betul. Siapa tadi yang menjawab menguap? Kalau mau jawab, raise hand. Biar Bu Heni tahu tadi siapa yang menjawab ya. Ya, Darel. Penguapan, Mas Darel. Nama lainnya penguapan apa, Mas Darel? Mas Darel? Ya, Nama lainnya penguapan apa, sayang? evaporasi. Evaporasi. Coba saya. Kondensasi, Bu, kondensasi. Raise hand, raise hand, raise hand. Biar kelihatan siapa yang menjawab. Angkat tangannya. Ya, Fidel. Kondensasi, Apa, Mas Fidel? Bu. Kondensasi. Evaporasi apa kondensasi? Kondensasi. Kondensasi. Coba kita buktikan ya. Apakah jawabannya yang benar itu Mas Fidel atau Mas Darel? Mana ya tadi ya? Klik share dulu. Nah, ini. Nah, ternyata seperti ini. Apa yang benar berarti? Seluruh air di permukaan bumi ketika mendapatkan panas sinar matahari, dia akan mengalami penguapan. Jadi apa jawabannya, nak? Evaporasi. Faza, evaporasi. Ya, pinter semuanya. Mas Ida juga ikut jawab. Penguapan itu, jadi Mas Darel sudah benar menyebutkan penguapannya. Mas Fidel melengkapi kalau istilahnya dalam siklus air adalah evaporasi. Diingat-ingat ya, penguapan seluruh air di permukaan laut itu namanya evaporasi. Setelah mengalami evaporasi, airnya menjadi apa ini, nak? Siapa yang bisa menjawab? Raise hand, angkat tangannya. Kondensasi. Kondensasi, betul. Kondensasi itu apa? Awan tebal, awan tebal. Awan tebal. Proses mengumpulnya air yang sudah menguap tadi menjadi awan. Betul. Jadi terbentuknya awan dari seluruh air yang mengalami penguapan dari permukaan bumi itu namanya kondensasi. Nah, setelah kondensasi, namanya apa ini? Turunnya hujan. Iya, betul. Turunnya hujan atau istilahnya dalam bahasa air, ya Mas Arul? Presipitasi. Betul. Awannya pertama ini sebetulnya gambarnya ini awannya harusnya lebih putih atau biru ya. Awan pertama itu masih putih. Lama-kelamaan jika awan ini volume airnya banyak, dia akan mengalami jenuh. Jenuh itu berarti dia berat sekali awannya, lalu terkena oleh angin, dengan bantuan angin, maka awan yang sudah jenuh itu akan mengeluarkan titik-titik airnya. Semakin jenuh awannya, semakin lebat hujannya, atau namanya presipitasi.
Ya. Nah, air yang berasal dari presipitasi atau air hujan itu kembali kemana, anak-anak? Kembali ke permukaan bumi. Ada yang turun ke gunung, diserap oleh tanah dan tanaman yang ada di permukaan bumi yang di atas gunung itu. Ada yang langsung ke sungai, ada yang langsung ke mana ini? Ke laut. Ada yang diserap oleh tanaman. Bagian tanaman mana yang tugasnya menyerap airan? Iya, anak-anak. Bagian tanaman yang dia bertugas atau berfungsi menyerap air itu apa? Akar. Akar, pinter sekali ya, akar. Ini siapa, Bu? Sampai di sini sekarang saya tanya, tadi kan sudah evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nah, kalau ini apa, Nak? Di tengah ini ada transpirasi. Apa itu transpirasi? Raise hand yang bisa menjawab. Angkat tangan dulu. Disiplin. Penguapan. Penguapan apa? Fidel, ya silakan Mas Fidel. Penguapan tanah. Penguapan tanah, tanah bisa menguap. Penguapan? Ya, angkat tangan yang lain. Silakan raise hand. Penguapan cairan yang ada di dalam makhluk hidup, ya. Tumbuhan itu mengandung air atau tidak? Mengandung air. Contoh yang paling mudah, siapa yang di rumah punya tanaman kaktus atau lidah buaya? Saya. Iya, Darel. Kalau lidah buaya itu kamu belah, lidah buaya batangnya kan hanya batang aja ya, kamu belah, di dalamnya ada apanya, Nak? Air. Ada airnya, berarti tumbuhan itu mengandung air. Sekarang kalian, manusia mengandung air atau tidak di dalam tubuhnya? Iya. Iya. Dia mengandung air. Air pipis. Air apa? Ya, contohnya ketika kalian berkeringat ya, ketika kalian berkeringat itu mengeluarkan air. Jadi di dalam tubuh manusia itu juga mengandung air, bahkan 70% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Sama seperti makhluk hidup lainnya, sama juga seperti tumbuhan. Jika terkena panas matahari, terjadi penguapan juga, anak-anak. Nah, penguapan dari dalam tubuh makhluk hidup itu namanya transpirasi. Ingat ya. Oke, sekarang saya tanya satu persatu. Mbak Zulfa, evaporasi apa ya? Zulfa, evaporasi adalah Mbak Zulfa, boleh lihat buku sayang, silakan. Lihat Google juga tidak apa-apa kok. Proses penguapan air di permukaan bumi itu namanya evaporasi. Nah, Mas Kaizan, transpirasi adalah, ayo Mas Izan dijawab. Apa itu transpirasi tadi baru saja Bu Eni sampaikan? Proses penguapan cairan yang berada di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Sekarang Elang mana Elang? Nggak kelihatan tembok saja itu. Kamu kemana, Nak? Bu ini ditinggal ya? Mas Elang? Kondensasi apa, Mas Elang? Iya. Iya, Mas Elang. Kondensasi adalah
Terjadinya apa ini, Nak? Apa ya? Terjadinya yang di bawah ini tunjuk ini loh, Nak. Terjadinya awan hujan. Iya, Awan hujan. terjadi terbentuknya awan dari penguapan air di atas permukaan bumi. Itu kondensasi. Sekarang Fania. Kalau presipitasi apa sayang? Mbak Fania? Speakernya dinyalakan. Mbak Fania, what is precipitation? Apa itu presipitasi? Ada awan, ada titik-titik apa ini ya? Air, berarti presipitasi itu apa ya? Ada yang bisa menjawab yang lainnya? Silakan. Presipitasi, berarti apa ini? Nahwa? Presipitasi adalah hujan. Pintar sekali, presipitasi itu hujan. Proses turunnya hujan itu namanya presipitasi. Begitu ya anak-anak ya. Wah, kayaknya harus membaca buku ini ya. Buku paketnya itu dibaca. Anak-anak jangan terlalu terpaku dengan soal dan kunci jawaban. Kadang-kadang pembahasan soal yang ada kunci jawabannya itu salah. Ya, karena mungkin waktu membuat kunci jawabannya yang di sumber yang digunakan tidak sama. Sebagai cara untuk belajar biar aman, caranya apa? Membaca. Bukunya harus dibaca, Nak ya. Tidak hanya latihan soal saja, tapi dibaca. Kamu kalau membaca tidak usah terlalu serius, tegang, itu tidak usah. Dibaca setiap hari dalam waktu yang santai, singkat-singkatnya kata Pak Joni. Dengan santai, nanti akan otomatis itu terekam di memori kamu. Tanpa membaca, kamu tidak tahu banyak pengetahuan, jadi harus banyak membaca. Ya anak-anak? Nah, ini masih ada waktu sedikit kita beralih ke bahasa Inggrisnya. Jadi hari ini langsung 2 mapel, tema dan bahasa Inggris. Untuk PAT-nya bahasa Inggris adalah tema 9 dari 10, unit 9-10. Ya. Pak, saya share screen dulu. Masih ingat atau tidak ya? Kalau unit 8, 9, 10 itu insya Allah tentang kata sifat. Jadi perbandingan kata sifat. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Nah, ini coba yang paling mudah dulu. Ini perhatikan layar kalian. Terlihat ya anak-anak di layar ya. Ada gambar apa itu anak-anak? Kaca dan rusa, betul. Jika kamu melihat gambar ini, kalau membuat kalimat dalam bahasa Inggris, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, gimana kalimatnya? The elephant is bigger than the deer. Excellent, pinter jawabannya ya. The elephant is bigger than the deer, atau artinya gajah lebih besar daripada rusa. Coba kalau tanpa melihat soal ini, buat kalimat yang berbeda. Buat kalimat yang berbeda dengan rusa sebagai subjek pertama. Bagaimana? The deer. Kalau The deer is shorter than elephant. Pintar. The deer is shorter than the elephant. Boleh lebih pendek atau boleh lebih kecil ya. The deer is smaller than the elephant. Itu juga boleh ya. Coba share. Bagaimana dengan ini? Biasanya kita juga disuguhi 2 benda, lalu ada harganya. Ini harganya berapa yang tas berwarna coklat ini harganya berapa? Nah, itu sana. 150.000 rupiah. Bahasa Inggrisnya 150.000 rupiah itu apa?
150 rupiah. 150,000 ada thousand-nya. 150,000 rupiah. Kalau yang biru, how much is the blue bag? Berapa harganya yang biru? 250,000 rupiah. rupiah. How is the brown bag? Kalau kamu ditanya how is the brown bag, bagaimana tas coklatnya? Namanya yang mana? It's cheaper than the blue bag. Ya, pinter. It is cheaper than the blue bag. Cheaper itu artinya apa? Murah. Lebih murah. Bagus. Murah. Ada lagi pinternya. Sebentar, saya bukakan lagi. Bagaimana dengan ini? Terlihat di layar ya, gambarnya apa ini? Masih sama, Bu. Masih sama. Oh, masih sama. Sebentar, masih sama. Nah, sudah berbeda ya gambarnya ya? Oke. Ya. Apa ini gambarnya? Yes, it is. Ada gambar rusa, ada gambar siput. Siput bahasa Inggrisnya apa? Snail. Yes, snail. Kalau rusa tadi apa? Dear. Deer, ya. Deer, nggak usah deer. Kalau deer itu nanti artinya sayang, ya. Deer aja. Nah, coba buat kalimat mana yang lebih cepat? Mana yang lebih cepat? Ya, dalam kalimat. The deer is lebih cepat apa bahasa Inggrisnya? Yes, good. The deer is faster than the snail. The deer is faster than the snail. Atau kalau dibalik berarti siput lebih lambat dari rusa. Kalimatnya bagaimana, Nak? The snail is slower than the deer. The snail is slower than the deer. Sekarang itu sudah bisa. Bagaimana dengan yang bab terakhir? Kalau bab terakhir itu kalau tidak salah tentang angka ya, penyebutan angka dan tanggal. Nah, ini berapa, Nak? Yang saya tunjuk ini one. Kalau tidak ada ST-nya dibaca ada ST-nya berarti first, ya, betul. Tambahan huruf kecil di samping angka berfungsi sebagai tingkatan, ya. Tambahan huruf kecil di samping angka itu fungsinya sebagai tingkatan. Ini first. Kalau yang kedua, dua dan ND, bahasanya apa? Second. Pinter. Kalau yang ini? Third. Apa? Third. Bukan third, tapi third. Enggak diulangi. Diulangi. Third. Ya. Enggak gitu tuh. Third, pinter, anak-anak hebat. Nah, sekarang yang ini, 4TH itu bacanya apa? Oke, kayaknya pinter-pinter sekarang ya anak-anak ya. Nah, coba sekarang Bu Eni kasih tebakan. Siapa yang bisa menebak cepet-cepetan raise hand. Raise hand-nya ditekan yang raise hand. Bukan angkat tangan begini, nanti nggak kelihatan ya.
Ya. Hari Pendidikan Nasional. Sebutkanlah tanggalnya dalam bahasa Inggris. Hari Pendidikan Nasional. Apa bahasa Inggrisnya yang jawabannya itu? Darel, ya Darel. Second May. 2 Mei. Very good. Selanjutnya. Hari Proklamasi Indonesia. Elang, ya Elang. Apa jawabannya Elang? 17th August. Ya, August. Good. Saya ulangi lagi sekarang. Hero Day. Hero Day kapan Hero Day? Hero Day berarti hari apa ya? 10 November. 10 November. Pinter Anaya, bagus jawabannya. Apa mana ya? Inside to order that happy and so much. Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal berapa? Kemarin, masih di bulan yang sama dengan bulan ini. Tanggal berapa ya, Nak? 20 Mei. Ya, pinter. Ya, ternyata pinter-pinter semua anak 5A ya. Rajin-rajin, pinter-pinter. Di rumah, sholatnya bagaimana anak-anak? Rajin ya, diusahakan di rumah sholat tepat waktu. Karena kamu banyak waktu longgar di rumah. Dengar azan, langsung ambil air wudhu, sholat. Diusahakan kalau ada saudara atau keluarga di rumah, sholatnya berjamaah. Ya, bisa ya, Naibat ya? Bisa. Tanggal 2 Mei besok, 2 Juni besok sudah PAT umum. 5A semuanya hebat. Kerjakan dengan disiplin dan sesuai waktunya ya. Jadi nggak ada yang remedi, nggak ada susulan lagi ya. Kemarin yang PAT Ismuba sudah tuntas ya. Dikerjakan semua, saya lihat dinilai untuk semua namanya. Pinter-pinter semua ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Dan jangan lupa di rumah membantu orang tua. Sama orang tua harus patuh ya. Kalau disuruh orang tua misalnya, Faza jaga adiknya. Bantah enggak, Nak? Enggak ya, mau. Atau misalnya, Arul, belikan Bunda Rinso gitu. Mau enggak kalau disuruh Bunda seperti itu? Mau ya, jadi harus patuh sama orang tua. Oke? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan boleh lanjut di grup WA ya, atau dijawab Bu Eni. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.